Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kegiatan belajar kita mulai, seperti biasa kita cek kembali kondisi kebersihan kelas. Coba dilihat di bawah mejanya, di sekitar tempat duduknya, masih ada sampah atau tidak. Sudah bersih? Oke, nah sekarang cek kembali kelengkapan pakaiannya. Topinya dibuka, tolong. Ini dalam ruangan, tidak ada yang pakai topi. Bajunya dimasukkan di dalam, jilbabnya dirapikan. Nah, gitu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Oke, semuanya hadir, alhamdulillah. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama percaya masing-masing yang akan dipimpin oleh Razik. Silakan Razik. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran agama hari ini, marilah kita berdoa untuk kajian agama masing-masing. Berdoa dalam dimulai. Selesai. Sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, kita menyanyikan dahulu lagu Indonesia Raya. Sekarang silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baiklah, materi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bioteknologi. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Andri. Pengertian simbiosis mutualisme, hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme, hubungan serangga hubungan berbunga. Oke, benar sekali jawaban Andri. Ya. Lanjut pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan detritivore? Ya, silakan Hanif. Pengertian dari detritivore. Detritivore adalah organisme heterotrof yang memperoleh energi dari tanah memakan sisa makhluk hidup. Contohnya seperti jamur, bangkai yang busuk, dan juga sisa-sisa makhluk hidup. Oke, benar sekali. Ya, kasih aplaus dulu untuk dua-duanya. Ya. Nah, jadi begitu. Ya, setiap pelajaran yang sudah dipelajari pada pertemuan yang lalu, baik biologi ataupun pelajaran lainnya, tetap harus selalu diingat dan dipahami. Ya. Berikutnya, kalau disiapkan HP-nya, kita akan melaksanakan tes awal untuk mengukur kemampuan dasar kalian. Silakan masukkan kodenya. Kita akan memulai tes awal menggunakan aplikasi Quizzes. Oke, silakan dibaca soalnya dan pilih jawaban yang angka benar. Oke, sudah masuk Ani. Ayo, waktunya 2 menit lagi.
saya ketika Rizky Ramadan. Masih muslim. Ya, yang belum mendapatkan nilai yang memuaskan jangan kecil hati. Ingat nanti di akhir ada yang namanya tes akhir untuk mengukur kemampuan kalian setelah mengikuti pelajaran ini. Paham? Yang gambar di sebelah kiri kalian itu kenal semua ya. Itu gambar susu yang biasa kita konsumsi sehari-hari, baik itu susu bubuk maupun susu cair ataupun susu kemasan siap saji, ya. Tapi ternyata tidak semua orang itu bisa menikmati yang namanya susu. Ada beberapa orang ketika minum susu dia merasa perutnya kembung, begah, dan kemudian akan mengalami yang namanya diare. Kenapa? Itu namanya lactose intolerance atau intoleransi laktosa. Karena di dalam susu itu ada kandungan laktosa. Laktosa itu akan dicerna di dalam usus halus. Nah, kalau orang mengalami intoleransi laktosa, di dalam usus halusnya tidak bisa mencerna semua laktosa tadi sehingga menyebabkan diare. Nah, tapi dengan adanya suatu bioteknologi pangan, khususnya bioteknologi konvensional, maka susu tadi bisa dinikmati oleh orang yang intoleran laktosa tadi. Ya, dengan cara apa? Dibuatlah suatu bahan makanan yang namanya yogurt atau keju. Nah, jadi dua pangan ini bisa dinikmati oleh orang yang mengalami intoleransi laktosa. Ya, jadi bioteknologi itu sangat bermanfaat ya bagi kehidupan manusia dan mempermudah kehidupan manusia. Itu maksudnya. Nah, setelah mempelajari pelajaran kita pada hari ini tentang bioteknologi konvensional, kalian diharapkan menguasai 5 tujuan pelajaran. Yang pertama, kalian dapat membedakan 4 jenis bioteknologi dengan benar. Kedua, menentukan karakteristik bioteknologi konvensional dengan benar. 3, membedakan fermentasi bahan pangan yang menggunakan jamur. Kalau fermentasi itu ada 2 jenis jamurnya. Ada yang namanya kapang dan ada yang namanya hamir. Ya, dan yang menggunakan bakteri dengan benar. Jadi kalau fermentasi dengan pangan ada dengan jamur dan ada dengan bakteri. Ya, keempat, menganalisis manfaat dan dampak buruk produk pangan hasil fermentasi dengan benar. Kelima, menganalisis manfaat bioteknologi konvensional di berbagai bidang, ya, dengan benar. Jadi diharapkan setelah pelajaran ini selesai, kelima komponen ini akan kamu kuasai. Oke, bioteknologi. Ya, ada yang bisa menjelaskan apa sih pengertian bioteknologi? Oke, coba Zahra. Bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bagi makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Oke, ya, benar sekali jawabannya. Teknologi itu digolongkan. Ya, ada 2 penggolongan bioteknologi. Ada yang bisa menjawab? Ya, Zahra? Pengolahan bioteknologi dibagi menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Oke, benar sekali. Nah, ya, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Sekarang ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional, ya? Bioteknologi konvensional merupakan aplikasi bioteknologi yang dilakukan dengan cara sederhana tanpa adanya rekayasa genetika. Oke, kalau bioteknologi modern, coba Tri. Bioteknologi modern merupakan aplikasi bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika ataupun teknologi yang lebih canggih untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Oke, ya, betul sekali. Itu kan dong. Nurul dan Tri, ya. Benar sekali penjelasannya. Kalau bioteknologi konvensional itu secara sederhana tanpa ada rekayasa genetika. Kalau biologi modern itu dengan suatu teknologi yang lebih canggih dan dengan menggunakan rekayasa genetika. Itu perbedaan antara konvensional dan modern.
modern. Nah, hari ini kita khusus memfokuskan tentang bioteknologi konvensional. Nah, sekarang simak video orientasi berikut. Banyaknya kotoran yang dihasilkan dari usaha peternakan sapi di Desa Mangga, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, dimanfaatkan oleh warga untuk diolahnya menjadi biogas. Pembuatan biogas ini berawal dari rasa prihatin warga melihat banyaknya kotoran sapi yang tidak termanfaatkan. Oke, ya, dapat dilihat video di sana tentang kegiatan produksi biogas. Nah, sekarang dari video tersebut ternyata ada 5 orientasi masalah yang bisa kita tarik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan biogas tadi? Yang kedua, alasan apa yang mendasari warga tersebut memproduksi biogas? Ketiga, jelaskan secara sederhana proses pembuatan biogas. Keempat, jelaskan keunggulan dan kelemahan menggunakan biogas. Dan yang terakhir, apakah pembuatan biogas ini termasuk bioteknologi? Nah, jelaskan ya. Sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, karena pertemuan yang lalu sudah ada kelompoknya kan. Nah, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5 ya, silakan. Ketua kelas, tolong dibagikan LKPD-nya. Terima kasih. Bagikan satu-satu. LKPD itu tolong diisi identitas, nama dan kelasnya, ya. Jangan lupa. Nanti takutnya sesudah dikumpul nggak tahu itu punya siapa, ya. Kemudian sebelum dijawab, biasakan baca dulu petunjuk mengisi LKPD di bagian bawah, ya. Nah, kemudian di LKPD itu ada QR yang bisa kalian gunakan untuk mengulang kembali video tadi ataupun untuk mencari jawaban dari soal-soal yang ada di LKPD ya. Sekarang Pak kasih waktu 25 menit, silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya. Dua 25 menit ya. Dua menit lagi ya, lengkapilah jawabannya, diskusikan dengan teman di sebangkunya untuk menentukan jawaban yang tepat. Oke, waktunya selesai ya. Pak lihat sudah banyak yang selesai. Kita lanjutkan kegiatan presentasi kelompok ya. Oke, dari 5 kelompok ini mana yang mau maju ke depan? Pertama kali, oke, kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tentang orientasi masalah. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan biogas? Biogas merupakan gas yang berasal dari limbah organik seperti kotoran tanah dan kotoran manusia dan atau limbah dapur seperti sayur-sayuran. Komponen utama dari biogas adalah metana, biasa dengan CH4 dengan CO2 yang dapat dibakar dan dimanfaatkan bagi kehidupan manusia sehari-hari. Dan nomor Apa yang mendasari warga tersebut
memproduksi biogas. Dikarenakan di kecamatan di Kabupaten Kediri tersebut banyak sekali limbah kotoran sapi yang tidak termanfaatkan. Oke, bagus. Nomor 3, jelaskan secara sederhana proses pembuatan biogas. Yang pertama-tama, kotoran tersebut dicampur air bersih dengan perbandingan 1:1. Dan yang kedua, kotoran tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaktor kedap udara selama 10 hari. Setelah 10 hari, kotoran akan menunjukkan reaksi mengembung dan mengeluarkan gas utama CH4 dan gas karbon dioksida. Untuk jawaban 456, kelompok kami belum selesai, kami lempar ke teman-teman untuk bantu menjawabnya. Waalaikumsalam. Di sini saya Kaila ingin menjawab soal nomor 4. Jelaskan dampak positif penggunaan biogas. Jawabannya, sebagai energi alternatif pengganti LPG, kayu bakar, dan minyak tanah untuk memasak. Residu biogas aman untuk bumi karena pembakaran biogas mampu mengurangi emisi gas rumah kaca. Biogas dapat mengurangi bau, serangga, dan patogen yang berasal dari timbunan kotoran ternak. Biogas juga dapat dijadikan sumber penerangan di desa-desa yang belum tersentuh listrik. Oke, terima kasih Zahara. Itu jawaban nomor 4 dari Zahara. Kemudian jawaban nomor 5, ada yang bisa lihat? Silakan, bisa. Jawab pertanyaan nomor 5. Jelaskan kelemahan dari biogas. Ketergantungan terhadap cuaca karena sulit dihasilkan jika lingkungan dingin. Kedua, tidak dapat diterapkan di sembarangan tempat terutama di perkotaan. Ketiga, teknologi biogas belum efisien dan maksimal. Keempat, bau yang tidak sedap dan di area produksi biogas. Oke, nah kelompok 1 bagaimana? Dari jawaban nomor 4 dan jawaban nomor 5, kira-kira menurut kamu tepat tidak? Yang menurut kami tepat ya, karena itu sesuai dengan pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih. Oke, Terima kasih teman-teman. terima kasih. Silakan dulu kelompok 1. Jadi kami bisa mengerti dan mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke, silakan dulu kelompok 1. Terima Kelompok kasih. 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pelajari hari ini khusus bioteknologi konvensional, ya. Karakteristik yang pertama, menggunakan alat tradisional atau sederhana. Menggunakan cara sederhana seperti buat tadi direbus, didinginkan, diberi kapang tadi, selesai. Nah, kondisi lingkungan dimanipulasi dalam artian ketika membuat produk tersebut, ya, dimasukkan dalam suatu tempat khusus sehingga suhunya stabil. Dimanipulasi itu direkayasa maksudnya agar suhunya stabil agar sesuai dengan tujuan pembuatan bioteknologi tersebut. Oke? Ya, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan diskusi dan presentasi hari ini? Ya, silakan Zahara. Zahara Nabila ingin menyampaikan kesimpulan hasil diskusi dan presentasi pada hari ini. Bioteknologi konvensional dapat diterapkan siapapun tanpa memerlukan alat canggih. Contoh dalam bidang pangan, yaitu pembuatan tempe, tape, dan yogurt. Bioteknologi konvensional memberi kemudahan dalam menikmati pangan yang awalnya tidak bisa dikonsumsi, seperti pembuatan yogurt dan keju dari fermentasi susu. Bioteknologi konvensional dapat mempermudah para petani seperti dengan pembuatan bioherbisida dan biopestisida. Oke, bagus sekali jawabannya. Ya, terima kasih Zahara. Siap dan gadgetnya, kita akan melakukan tes akhir, ya, dengan menggunakan quizzes. Silakan masukkan kodenya. Ya, sudah masuk nilainya. Tiga, dua, satu.
Siapa yang bisa merefleksikan kegiatan hari ini? Ya, silakan dari Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Sita dari Lima Pusat. Saya di sini akan merefleksikan kegiatan hari ini. 1. Apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran hari ini? Jawabannya, kegiatan belajar hari ini berjalan lancar dan tidak terkendala. 2. Apa yang telah dimengerti pada materi bioteknologi konvensional ini? Jawabannya tentang fermentasi makanan, biogas, dan bioteknologi konvensional di bidang pertanian. 3. Apa yang belum kalian mengerti pada materi bioteknologi konvensional hari ini? Jawabannya bioteknologi konvensional di bidang lingkungan. 4. Apa saran untuk mengajar berikutnya? Jawabannya diperlukan tambahan gambar-gambar. Oke, terima kasih Rama. Ya. Oke, perhatikan ini ada proyek kelompok. Kegiatan proyek ini kalian membuat yang namanya produk pangan fermentasi berupa tape singkong. Ya, jangan cuma makannya saja, jadi kamu tahu buatnya seperti ini, ya kan? Nah, diskusikan terlebih dahulu dengan anggota kelompokmu, ya, untuk menentukan alat, bahan, dan langkah kerja. Itu sebelum praktek, sebelum proyek, ya. Diskusikan dulu, sepakatkan dahulu, baru bersiap untuk ke tahapan berikutnya. Oke, materi kita selesai. Pertemuan berikutnya, perhatikan, ya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan. Untuk menutup kegiatan belajar pada hari ini, marilah